Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan keimanan sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Ketahuilah bahwa langkah-langkah kita itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Setiap langkah yang kita langkahkan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat-derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap muslim yang melaksanakan salat 5 waktu, khususnya salat subuh, maka orang tersebut akan dihapuskan dosanya. Ketika orang tersebut istiqamah dalam melakukan amaliyah salat berjamaah, insyaallah dosa-dosanya itu hapus. Dosa-dosanya itu akan dibersihkan oleh Allah dan bertambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim yang taat, muslim yang bertakwa itu adalah muslim yang senantiasa dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kalau ada orang itu mandi 5 kali dalam sehari, apakah dia ada kotoran dalam tubuhnya? Para sahabat mengatakan atau menjawab, pastilah bersih ya Rasulullah. Begitu juga dengan orang mukmin, orang muslim yang rajin melaksanakan salat 5 waktu, insyaallah dosa-dosanya dibersihkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah pahala-pahala yang berlimpah bagi orang yang taat kepada Allah. Ketika bertambah pahalanya dan hapusnya dosa, maka orang tersebut layak mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikut-pengikutnya sampai hari akhir nanti. Sekarang kita masuk ke bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya hitungan bulan, inna iddatas syuhur indallah, di sisi Allah itu 12 syahran, ada 12 bulan. Jadi hitungan 12 bulan ini bukan dari manusia,
tapi ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, dijelaskan fi kitabillah, yaitu dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan oleh Allah. Fala tadlimu fihin minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum, ketika di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini janganlah menzalimi diri kalian. Maksudnya menzalimi diri kalian itu apa? Yaitu berbuat maksiat, tidak taat terhadap perintah Allah, ini juga termasuk maksiat. Tidak taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya juga maksiat. Contoh perintah Allah untuk melaksanakan salat, tapi orang itu enggak melaksanakan salat, berarti bermaksiat kepada Allah. Bahkan dosa besar adalah meninggalkan salat. Maka jangan sampai kita menzalimi diri kita dengan perbuatan-perbuatan maksiat, karena di bulan-bulan Muharram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah dilipat gandakan baik perbuatan baik maupun perbuatan jelek. Kalau perbuatan baik dilipat gandakan, maka ulama menyerukan di bulan Rajab ini hendaklah kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan salatnya ditingkatkan lagi. Kalau salat tahajudnya belum pernah bangun ketika subuh, maka di bulan Rajab ini hendaklah melaksanakan salat qiyamul lail. Kalau di bulan Rajab ini atau sebelumnya kita jarang salat qiyamul lail, bukan enggak pernah, jarang, maka hendaklah diistiqomahkan di bulan Rajab ini. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adwamuha wa in qalla. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, aktivitas yang disenangi oleh Allah dari seorang hamba, apa itu? Adwamuha, yang paling istiqomah walaupun sedikit, wa in qalla, istiqomah dalam qiyamul lail walaupun 4 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Ustaz, saya enggak kuat kalau 4 rakaat ditambah 3 witir. Enggak apa-apa, 2 rakaat saja ditutup dengan 3 rakaat witir. Diistiqomahkan. Itu enggak cukup atau enggak membutuhkan waktu 15 menit. Sebelum adzan subuh biasanya ada masjid yang sudah membangunkan pakai tarhim atau sejenisnya. Nah, terdengar tersebut langsung bangun, atau di setting HP-nya ada alarm setengah jam sebelum subuh. Karena waktu istimewa bagi umat Islam diantaranya adalah sepertiga dari malam. Kita setting agar kita bangun, kita latihan di bulan Rajab, kita tingkatkan di bulan Sya'ban, kita maksimalkan puncaknya di bulan Ramadan. Di awal ada yang mengatakan bahwa di bulan Rajab ini bulannya mengembangkan dedaunan, artinya menanam. Bulan Sya'ban
artinya bulan berbuah, bulan Ramadan, bulan memetik pahala, memetik panennya. Maka harus kita siapkan sampai ketemu Ramadan. Dan juga jangan lupa doa, Allahumma barik lana bi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini doa salafun salih ketika masuk di bulan Rajab. Senantiasa mereka melantunkan doa ini agar diberikan keberkahan di bulan Ramadan, diberikan tambahnya kebaikan di bulan Rajab, agar bisa meningkatkan ibadah yang sebelum-belum atau sebelumnya dia tidak bisa qiyamul lail, diusahakan bulan Rajab bisa qiyamul lail. Yang sebelumnya qiyamul lail jarang, artinya kadang melaksanakan kadang tidak, diusahakan istiqamah. Yang sudah istiqamah hendaklah ditingkatkan kualitasnya dan kuantitasnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita lakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan apapun sebisa kita, hablum minallahnya kita tingkatkan, hablum minan nasnya hubungan sesama manusia kita perbaiki. Hubungan manusia, contoh kita dengan istri, kita dengan anak yang tadinya suka marah, hendaklah di bulan Rajab kita kurangi atau kita hilangkan. Yang tadinya suka berkata kasar, hendaklah kita kurangi karena kita berada di bulan Rajab. Dan semua amalan-amalan kita tingkatkan agar meningkat pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkait puasa, puasa ini sunnah hukumnya. Puasa Rajab ini sunnah hukumnya. Kalau tidak bisa puasa sebanyak mungkin di bulan Rajab, paling tidak pernah puasa di bulan Rajab walaupun 1 hari. Kalau yang sering puasa hari Senin Kamis, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan atau bulan-bulan Islam, bukan bulan-bulan Masehi tapi bulan Hijriyah, hendaklah dilakukan, ditambah atau didobelkan niatnya boleh. Rajin puasa Senin Kamis lalu diniatkan dengan puasa Rajab. Contoh, orang tersebut rajin puasa Senin Kamis, lalu di bulan Rajab tetap puasa Senin Kamis dengan niat juga puasa Rajab. Ini dibolehkan. Ya, pahalanya beda dengan niat satu saja. Karena terbiasa. Tapi bagi yang nggak terbiasa, jangan didobel niatnya. Nggak pernah puasa di bulan Rajab didobel pas hari Senin sekalian Rajab. Nah ini jangan. Hanya bagi yang puasanya rajin, puasanya istiqamah setiap bulan di tahun Hijriah dia puasa Senin Kamis. Lalu di bulan Rajab diniatkan 2 niat. Niat puasa Senin dan juga niat puasa Rajab. Atau di Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan. Kenapa disunnahkan
puasa di ayyamil bid, karena ulama menjelaskan di tanggal-tanggal tersebut itu lagi naik darah. Wallahu a'lam bissawab. Maka hendaklah direm dengan melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah, dan amalan-amalan yang lainnya ya, bisa modelnya dengan cara bersedekah. Kalau nggak bisa bersedekah dengan harta, bersedekah dengan senyum. Kalau ini nggak bisa, udah parah ya, senyum aja nggak bisa ya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah terkait dengan bulan Rajab. Sedikit pengetahuan tentang bulan Rajab. Hendaklah kita muliakan bulan Rajab dengan amal-amal kebaikan. Jangan sampai bulan Rajab diperkeruh, dikotori dengan kemaksiatan, karena dosa dan kemaksiatan dilipat gandakan di bulan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan syarat-syarat sah salat. Syarat salat itu sudah saya jelaskan, ilmu bidukhulil waqt, mengetahui masuk waktu salat. Kalau tidak atau belum masuk waktu salat lalu salat, maka salatnya tidak sah. Waktu salat subuh jam 4.22 contoh, jam 4 sudah adzan, maka salat subuhnya tidak sah. Ustadz, jam 4.22 itu waktu subuh, tapi adzan saya jam 4 tapi sholatnya jam 4.30 contoh, karena nunggunya lama. Sholat waktu subuh jam 4.22 tapi adzannya jam 4, sholat subuhnya jam 4.30. Saya bahas terkait adzannya dulu. Adzannya ini menjadikan jamaah bingung, dikirain sudah waktu subuh, kecuali kalau sudah terbiasa adzan pertama dan adzan kedua ya. Kan ada adzan pertama, adzan kedua. Contoh gini aja deh, jangan sholat subuh bingung nanti. Sholat maghrib jam 6:12 contohnya. Jam 6 sudah diadzanin. Adzan seperti ini membingungkan jamaah, dikirain sudah waktu sholat. Terus jam 6.15 baru sholat, sholatnya sah. Sholatnya sah karena sudah masuk waktu maghrib. Tapi adzannya bagaimana? Adzannya ini bermasalah karena belum waktu sholat maghrib. Sholatnya sah karena sudah masuk waktu maghrib, tapi adzannya yang enggak sah karena mendahului sebelum masuk waktu sholat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana waktu adzan? Ketika sudah masuk waktu sholat, disitulah dimulai adzan. Setelah itu nunggu beberapa menit, ya terserah jamaahnya, kesepakatan DKM-nya. Ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, ya. Untuk mengetahui hal itu, ya harus dimusyawarahkan. Baik hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya suci dari hadas. Ini penting, tapi ini mengulangi saja. Suci dari hadas kecil, hadas besar. Kalau berhadas, sholat nggak sah sholatnya, harus berwudu. Kalau hadas besar harus mandi. Kalau nggak ada air, tayamum. Tayamumnya bagaimana? Seperti tayamum wudu.
Jadi beda amaliyah tapi penggantinya sama. Wudu itu tata caranya seperti yang kita lakukan. Ya, sunnahnya cuci tangan, kumur-kumur, istinsyar, lalu rukunnya membasuh muka, ya, kedua tangan, lalu ngusap rambut dan kedua kaki dari pergelangan kaki atau dari mata kaki sampai bawahnya. Itu rukunnya. Setelah itu, ya, atau itu wudu, terus mandi. Tapi kalau nggak ada air, cukuplah tayamum. Jadi ada dua amalan yang beda tapi diganti dengan satu amalan, yaitu tayamum. Dan tayamum ini tidak bisa berlaku lama. Contoh, tayamum untuk sholat maghrib nggak bisa dipakai untuk sholat isya, harus tayamum lagi. Kalau mandi bagaimana Ustaz? Kalau mandi boleh, tidak tayamum lagi. Tapi kalau ada air, nanti mandilah lagi. Saya berikan contoh. Orang tersebut junub, tapi nyari air nggak ada, lagi mati listrik. Kalau mati listrik di perkotaan sama di desa beda, apalagi di pegunungan beda banget. Kalau mati listrik di perkotaan bingung kalau nggak ada tampungan air, karena mengandalkan listrik. Nggak ada air, bingung, nyari air nggak ada, tetangga juga nggak ada tampungan, tetangganya lagi nggak ada tampungan, di masjid nggak ada tampungan. Kalau di sini sudah ada tampungan ya, iya. Nah, untuk antisipasi, kalau nggak ada tampungan, habis repot nyari air ke sana kemari nggak ada, tayamum. Nah, tayamum pengganti wudu boleh. Tapi setiap sholat harus tayamum selama tidak ditemukan air. Bagaimana dengan mandi? Gantinya apa? Tayamum. Tapi tayamum untuk mandi boleh satu kali, setelah itu selanjutnya tayamum untuk wudu. Kalau wudu bisa berlaku sampai 3 sholat kalau belum batal. Contoh, ini enaknya dalam Islam ada hikmahnya. Kalau di sini belum nampak hikmahnya. Contoh, kita sholat asar dengan satu wudu, terus tidak pulang sampai maghrib, sekalian nunggu berbuka di masjid bareng-bareng. Masya Allah, jadi ingat Ramadan ya. Bareng-bareng di masjid, barokah Pak ya, barokah ya. Ada istilah namanya takjil. Kalau bahasa kita takjil artinya menyegerakan berbuka. Takjil, ajjala yu'ajjilu, menyegerakan berbuka. Persepsinya harus dirubah. Jangan persepsi, ya itu nggak punya duit, nggak punya uang, makanya dia berbuka di masjid. Jangan gitu. Persepsinya harus dirubah, mencari keberkahan dan bersama-sama di masjid biar bisa sholat di awal waktu. Jadi rame kalau seperti itu. Ada persepsi, tuh lihat dia datang ketika Ramadan nggak punya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, harus diramaikan. Datang untuk menyemarakkan. Ustadz, kalau saya nggak di rumah kasihan anak istri, nggak ada yang nemenin, ya udah di rumah. Tapi kalau bisa di masjid bareng-bareng lebih enak, lalu sholat berjamaah walaupun hanya
makan satu kurma dengan meminum satu gelas air. Yang penting bisa sholat berjamaah. Ditambah lagi doa, karena doa yang mustajab, doanya orang berpuasa ketika berbuka. Makanya sebelum berbuka doa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dulu itu luar biasa cara dakwahnya. Dikumpulkan di masjid, yuk berbuka. Setelah itu sebelum berbuka doa dulu. Tujuannya apa? Mengajari mereka ini waktu yang istimewa, ini waktu yang mustajab, jangan terlewatkan. Ayo kita doa bareng-bareng. Doa ini insya Allah diijabah karena kita sedang berpuasa. Makanya mereka mengadakan seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kembali lagi ke taharah minal hadasil asghar wal akbar. Terus taharatul badan was saub wal makan, suci tempatnya, suci bajunya, suci badannya. Tiga-tiganya harus suci. Suci badan, suci baju, tempatnya enggak suci, enggak sah. Suci tempat, suci badan, bajunya ada najis, enggak sah. Suci baju, suci tempat, badannya ada najis, enggak sah. Jadi tiga-tiganya harus suci. Dan selanjutnya menutup aurat. Nah, menutup aurat ini merupakan syarat sah. Walaupun nggak dilihat orang lain. Ustadz, saya sholat di tempat yang sepi, di dalam istana. Istana ada kamar, kamarnya itu ada kamar lagi, di dalam kamar lagi ada tempat rahasia, itu tempat sholat saya. Saya sholatnya nggak pakai baju, sah tidak? Tidak sah. Bukan masalah dilihat orang lain, tapi ketika sholat nutup aurat tidak. Itu walaupun nggak dilihat, tapi kalau nggak nutup aurat nggak sah. Harus nutup aurat. Makanya dalam sholat, ketika ada orang yang bajunya robek, bukan karena dilihat orang lain, tapi sholatnya secara langsung tidak sah. Contoh, insya Allah di sini luar biasa. Pakai celana jin yang ketat, pakai kaos yang ketat, street. Udah celananya street, yang melepet itu apa bahasanya? Hah? Bahasa Indonesia yang melepet itu, melepet bahasa Indonesia atau bukan? Hah? Nah, singset, kelihatan lekuk tubuh, kaos berbentuk, kaosnya juga singset. Kalau ruku kelihatan belahan pantat. Pantat itu di bawah pusar atau di atas pusar? Di bawah, berarti auratnya kelihatan. Nah, ketika itu otomatis sholatnya tidak sah karena kelihatan auratnya. Makanya kalau ini ada, kan ada biasanya disiapkan baju rompi untuk nutupi aurat. Nah, kadang-kadang orang itu ya apa menyepelekan, udah nggak apa pakai baju ini, nggak ngira kalau nanti sholat di luar, mau bepergian atau mau kerja. Makanya dalam Islam pakaian pun diatur. Karena apa? Nanti kalau mau sholat biar tertutup auratnya. Jangan pakaian itu hanya mode aja,
hanya gaya aja, tidak menutupi aurat. Ini yang salah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satrul aurah itu hukumnya wajib. Ya, menutup aurat itu hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam. Nah, Allah manggil kita kadang itu ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya bani Adam. Ya. Ada juga panggilannya ya ayyuhal kafirun. Jadi Allah yang manggil, bukan kita. Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa kita manggil al-kafir? Enggak boleh. Allah saja manggil. Tapi jangan di depan orangnya, berantem. Ya. Ketemu tetangganya non muslim, ya kafir. Aduh, berantem. Ya, harus ada etikanya. Panggil namanya. Jangan sampai kita manggil yang menyakiti. Kita tidak boleh mencela Tuhan mereka. Wala tasubbul ladzina, janganlah mencela Tuhan mereka, enggak boleh. Sesembahan mereka enggak boleh, karena akan mencela kita. Apalagi mencela orang langsung depannya. Kalau sifat-sifatnya boleh. Contoh, wahai orang-orang kafir, ya, ini sifat-sifatnya orang kafir, itu sifat ini. Tapi kalau nyebut langsung depannya itu enggak boleh. Sebut nama. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, bukan anak cucu monyet seperti yang dikatakan oleh Darwin. Kita ini anak cucu Adam, bukan dari cucunya monyet. Memang ada keserupaan, tapi tidak sama. Bukan turunan dari monyet kita ini, turunan dari anak Adam. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu ketika kalian masuk masjid. Artinya ulama menjelaskan bahwa yang disebut zina di sini ma yasturul aurah wal masjid itu shalah. Izin minum dulu. Jadi yang disebut dengan khudhu zinatakum, zinah ini adalah sesuatu yang menutupi aurat. Ya, pakaian, baju. Adapun masjid ini shalah, jadi pakailah bajumu dan juga ketika sholat. Ada yang mengartikan juga ambil bajumu yang baik-baik ketika kalian mau ke masjid. Kalau ke masjid ngapain kalau nggak sholat? Jadi tujuan ke masjid itu adalah sholat. Maka ketika berangkat ke masjid ambil pakaian yang baik. Jangan terbalik untuk berangkat kerja, mendatangi pesta pernikahan, atau ada acara reuni teman kerja, pakaiannya bagus, tapi pas giliran ke masjid ala kadarnya. Sudah ada lipatan-lipatan sarungnya atau jubahnya atau yang lainnya berlipat, terus warnanya sudah nggak jelas. Kalau putih jadi kuning, kalau warna merah jadi bula,
Padahal kalau pergi ke pesta, pergi ke acara kondangan, pakaiannya licin, warnanya bagus. Nah, ini kembali ke masjid yang bagus, ke pesta yang bagus boleh, sejajar, proporsional, balance antara berangkat ke masjid dan berangkat ke kondangan atau ke pekerjaan. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, yaitu manusia, pakailah pakaianmu untuk melaksanakan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis Salma bin Aqwa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Jadi kadang hadis itu timbulnya dari pertanyaan sahabat. Ya, ada juga yang langsung dari Rasulullah. Ada juga dari pertanyaan orang-orang kafir. Bukan hanya para sahabat yang yaitu muslim, tapi orang kafir pun kadang tanya. Wa an Salmah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qal, dari Salmah bin Aqwa. Salmah itu laki-laki. Ada istilah tolhah. Tolhah laki-laki perempuan? Laki-laki. Dulu pernah ada menteri agama, namanya siapa? Tolhah Hasan ya. Ya, menteri agama ya, betul ya. Nah, Tolhah itu laki-laki, Salmah juga laki-laki. Salmah bin Aqwa, Salmah putranya Aqwa. Ada orang bin itu dikirain nama. Bin dikirain nama. Bin itu artinya putra, kalau binti putri. Contoh, Abdullah bin Umar, terkenalnya Umar, maka disebut Ibnu Umar. Terkenalnya Abbas disebut Ibnu Abbas. Terkenalnya Mas'ud disebut Ibnu Mas'ud. Nah, terkenalnya ayahnya, terkenalnya anaknya disebut Abu siapa? Jangan Abu Gosok ya. Abu Umar, karena terkenalnya anaknya. Abu Muhammad, karena terkenalnya anaknya, namanya Muhammad. Boleh Abu, boleh Ibnu. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis tersebut, qultu ya Rasulullah afa usalli fil qamis, qala na'am. Qala na'am walau bisyauqah. Jadi Salmah bin Aqwa ini bertanya, afa usalli fil qamis, apakah saya boleh sholat dengan qamis? Qamis itu gamis. Boleh, tapi jangan sampai, walaupun gamis saja boleh, tapi jangan sampai nggak pakai daleman. Gamis, sarung ndaklah didalemin, celana ya silahkan. Qala na'am. Nah, boleh. Hadul aurah minar rajul. Nah, ini batasan aurat seorang laki-laki, mungkin sudah paham, tapi akan saya jelaskan tentang perbedaannya. Jadi batasan aurah yang disepakati itu adalah dubur dan kubul. Sepakat semuanya. Dubur itu apa? Sudah tahulah. Kubul itu depan. Itu yang sudah disepakati. Lalu yang masih perbedaan, jadi definisi aurat itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan aurat itu dubur dan kubul. Ada yang mengatakan aurat itu dari mulai lutut sampai pusar. Ada yang mengatakan bahwa aurat itu ya dubur dan kubul. Paha tidak termasuk aurat.
Makanya ketika ada orang yang ketika kita melihat ada orang cuci mobil, dia Ustadz kok pakai celana pendek, contoh, berarti dia memahami aurat itu dubur dan kubul. Tapi saya walaupun kemana tetap di bawah lutut. Walaupun di rumah saya nggak pernah pakai celana pendek di atas lutut, karena saya berpedoman ya, aurat itu untuk laki-laki di bawah lutut sampai pusar. Tapi memang itu kebiasaan juga. Kalau dulu saya itu semenjak kecil kebiasaannya nggak pernah pakai celana pendek, risih banget. Risih kenapa? Karena ya dari kebiasaan itu ya memang diajarkan oleh orang tua, celana itu hendaklah di bawah lutut, karena biar menutupi aurat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi haddul aurah minar rajul al aurah allati yajibu 'ala rajul satruha 'inda shalah al qabul wad dubur wa amma ma 'indahuma minal fakhad was surrah wa rukbah faqad ikhtalafa fiha al ulama. Ada terjadi perbedaan pendapat. Hujjatu may yara annaha laysat bi aurah. Jadi kalau masalah paha, lutut dan busur itu masih terjadi perbedaan pendapat, tapi yang lebih rajih, yang lebih benar adalah aurat laki-laki dari mulai kedua lutut sampai busur. Adapun hujjah, dalil orang yang berpendapat bahwa auratnya ini kubul dan dubur saja, ini pendapatnya. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan kasifan an faqidah. Rasulullah pernah duduk-duduk seperti ini, tersingkap pahanya. An fakhidhi fasta'dzana Abu Bakar fa'adina lahu wa huwa ala hali. Masuklah Abu Bakar, izin ya Rasulullah, saya boleh masuk, silahkan. Posisinya tersingkap paha Rasulullah. Summa sta'dzana Umar fa'adina lah. Umar juga izin masuk, dipersilahkan dalam kondisi paha Rasulullah tersingkap. Tsumma sta'dzana Utsman. Kemudian Utsman itu masuk. Fa arqa alaihi thiyabah. Lalu dijulurkan bajunya sehingga nutupin pahanya. Falamma qamu qultu. Ketika sudah bubar Abu Bakar, Utsman radhiyallahu an bubar dari majlis, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah." Ini Aisyah ini termasuk kritis juga. "Ya Rasulullah, Abu Bakar, Umar izin masuk, engkau persilahkan, paha engkau terlihat. Ketika Umar datang, kenapa engkau tutup? Utsman datang, kenapa engkau tutup? Ya Aisyah, ala astahi min rajulin wallah innal malaikah la tastahi minhu." Masya Allah. Wahai Aisyah, sesungguhnya saya malu dari orang yang malaikat aja malu dengan orang tersebut. Siapa? Utsman. Nah, dari sinilah ada yang berpendapat aurat itu hanya dubur dan kubul. Seandainya paha itu aurat, maka Rasulullah gak akan buka pahanya. Tapi ini sekali lagi secara logika lemah. Rasulullah kadang juga lupa. Lupa itu hal yang biasa karena manusia. Tapi jangan terus lupa.
bolak-balik lupa, setiap sholat lupa, rakaatnya berapa berarti nggak khusyuk ini. Setiap jadi imam lupa, habis Al-Fatihah Allahu Akbar, seharusnya kan baca surat Allahu Akbar. Habis itu ditanya kenapa nggak baca surat, lupa. Nah sering. Nah kalau seperti ini ya jangan sering lupa. Lupa itu hal yang wajar, mungkin sekali dua kali. Rasulullah mungkin bisa juga lupa ketika itu, tapi ini pendapat yang mengatakan bahwa aurat itu paha tidak termasuk aurat. Ini pendapat, ya. Ada hadisnya, ada menyimpulkan dari perilaku Rasulullah ketika duduk-duduk bersama Umar, Abu Bakar tersingkap, ada Utsman ditutup. Ini yang berpendapat. Yang kedua, wa an Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar hasaral izar an fakhidih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaibar, ada istilah Khaibar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Jadi perang Khaibar ini melawan orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersingkap pahanya, hatta inni la anzuru ila bayadi fakhidhi, kata Anas, sehingga saya melihat putihnya paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annal fakhad laisat bi aurah. Ini bukti bahwa paha itu bukan aurah. Seandainya aurat Rasulullah nggak mungkin nampakkan dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah adalah maksum. Ini pendapat yang mengatakan bahwa paha itu bukan aurah. Wa an Muslim an Abil Aliyah Al-Barra qala inna Abdullah ibn As-Samit daraba fakhidhi wa qala inni sa'altu Aba Dzarrin fa daraba fakhidhi kama darabta fakhidak. Ini Abdullah ibnu As-Samit itu memukul pahaku. Jadi Abdullah bin Samit memukul paha siapa? Abul Aliyah Al-Barra. Wa qala, lalu Abdullah bin Samit juga bilang, sesungguhnya ketika saya tanya kepada Abu Dzar juga memukul pahaku. Seandainya itu aurat maka enggak boleh mukul. Nah ini juga patokan, Mbak, jangan sampai pegang pantatnya orang Mesir walaupun anak. Marah besar. Kenapa? Karena itu aurat. Kalau pegang kepala sampai digerak-gerakin silahkan, itu penghormatan. Tapi kalau pegang pantat, marahnya luar biasa. Kalau kita anak kecil kita mainin kan biasa ya. Karena gemes pipinya dicubit-cubit, pahanya kamu lucu banget. Nah, kalau orang Arab digituin marah, karena dia menganggap itu aurat, aib. Jadi beda-beda kebudayaan. Kalau orang Indonesia, bapak pegang kepalanya, bapak puter-puter, marahnya luar biasa. Karena itu termasuk makhluk Allah atau ciptaan Allah yang paling mulia. Ya, istilahnya kalau bahasa Jawanya itu palarapan apa? Sirah. Sirah itu agak kasar, ada lagi di atasnya. Mustoko ya. Mustaka, kalau ada yang Jawa Tengah mustaka, Jawa Tengah gini Mustoko Jawa Timur. Itu halus. Mustaka. Nah, tengah-tengahnya sirah. Ada kromo nguku, ada kromo madya, ada kromo inggil. Kalau kromo inggilnya namanya mustaka, mustoko ya. Kalau kromo ngukunya jangan ndas. Ditambah lagi ndasmu, itu kasar ya. Sirah ya, sirah itu
tengah-tengah. Nah, kepala ini letaknya di atas dan terhormat. Ada otak, ada mata, ada lisan, ada telinga, ada mulut. Nah, jangan sampai ini nggak dilindungi, harus dilindungi. Dilindungi dari apa? Dari apapun. Begitu juga dari hinaan, nggak boleh. Kalau pegang kepala orang Indonesia itu berarti pelecehan. Kalau pegang kepala orang Arab, penghormatan. Beda budaya, Pak. Kalau Bapak pegang orang Arab dicium dan wow, senangnya luar biasa. Apalagi dipukul-pukul sedikit-sedikit. Penghormatan. Kalau orang Indonesia coba pukul-pukul sedikit, pok-pok-pok, wah berantem beneran. Karena beda budaya. Tapi kalau pegang pantat orang Arab, karena menganggap, kita juga menganggap aurat, tapi beda budaya, ya, itu barah. Baik, ini juga dalil, ada 3 dalil, tapi semuanya itu lemah. Hujjatu may yara annaha aurah. Terus sekarang pendapat yang mengatakan bahwa paha itu aurat, dari mulai lutut sampai pusar itu aurat. Wa an Muhammad ibnu Jahash, dari Muhammad bin Jahash qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ma'mar. Rasulullah melewati Ma'mar. Ma'mar ini seorang sahabat. Wa fakhidahu maksufatan, dan kedua pahanya tersingkap. Faqala, ini Pak, ketika melewati Ma'mar terus tersingkap pahanya. Paha siapa? Ma'mar. Kedua pahanya tersingkap. Faqala ya Ma'mar ghatti fakhidaik fa innal fakhidaini aurah. Wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu karena paha itu aurat. Nih Pak, ini pamungkas, walaupun hanya 1 atau 2 hadis menggagalkan semuanya. Jadi dalam istilah usul fikih ini penting juga untuk dipelajari atau paling tidak difahami. Dalam istilah usul fikih, jika ada 2 hadis yang bertentangan, kita lihat dulu, ditarjihkan. Kalau pertentangannya itu antara perbuatan dan qaul. Qaul itu perkataan. Ada Rasulullah melakukan ini berarti perbuatan. Rasulullah mengatakan tersebut berarti perkataan. Maka yang lebih kuat itu perkataan. Ini kaidahnya. Rasulullah contoh tadi kelihatan fakhid. Fakhid itu paha. Itu perbuatan atau perkataan? Perbuatan. Sekarang Rasulullah ngatain atau berkata, bersabda, ya Ma'mar ghatti fakhidaik, tutup kedua pahamu, sesungguhnya paha itu aurat. Perbuatan atau perkataan? Perkataan. Kenapa perkataan lebih kuat? Karena perkataan itu terucap dan dari pikiran. Perbuatan itu bisa juga tidak dari pikiran, refleks tiba-tiba. Tapi kalau perkataan kebanyakan dari pikiran. Ustaz, ada perkataan orang yang enggak dari pikiran, orang ego. Ya jangan dipakai orang ego. Saya ngomong ini harus pakai pikiran. Tapi perbuatan kadang enggak. Kadang kaki ke bawah, kadang kaki atas. Tapi kalau ngucapin seperti ini pakai pikiran. Itulah hujahnya dalam usul fikih. Perkataan dan perbuatan kedudukannya lebih kuat perkataan, karena perkataan ditunjang dengan akal atau pikiran.
Nah tadi, maka perkataan Rasulullah lebih kuat daripada perbuatan. Wa in Jarhad qala, dari Jarhad qala, jadi yang meriwayatkan hadis ini Jarhad. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala burdatin wa qad inkasafat fakhidhi. Jadi Jurhud ya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala burdah wa qad inkasaftu fakhidhi, dan pahaku terbuka, kata Jurhud. Faqala ighti fakhidaik, ya Jurhud, tutupi kedua pahamu, fa innal fakhid aurah, sesungguhnya paha itu aurah. Hadza huwa mastadalla bi kullun minal fariqaini walil muslim fi hadza ay yakhtar bainar ra'yain. Di dalam kitab ini dijelaskan, ini dua pendapat yang berbeda, maka seorang muslim silahkan memilih, tapi lebih hati-hatinya adalah aurat itu dari mulai pusar sampai dua lutut, bukan hanya dubul dan kubur saja, dubul dan dubur saja, dubur dan kubul. Kalau seperti itu nanti ada celana pendek sholat, celana pendek sholat nanti. Nah ini kalah orang kita sama Kristen ya. Baik, ada pertanyaan? Karena waktu sudah surut. Fadal. Ya. Iya. Iya. Baik. Ada peristiwa pada Bilal. Bilal ini seorang budak, tidak terkenal, apalagi budak dan hitam pekat dari Ethiopia, Habasyi. Tapi mulia karena amalan, dimuliakan oleh Allah karena perbuatan, yaitu senantiasa menjaga kesucian badannya dari hadas. Setiap dia berhadas langsung berwudu dan sholat sunnah. Sholat sunnah. Disinilah Allah muliakan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Makkah ke Masjid Al-Aqsa. Makanya pada waktu apa? Pada waktu malam. Makanya kalau ada orang yang suka jalan malam disebut Isra. Orang kerjaannya pada malam Isra. Mau kemana Isra? Orang lain nggak paham. Wah Isra, jangan-jangan punya kedua Isra. Maksudnya jalan malam itu Isra. Mi'raj itu perjalanan atau dijalankan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan disitulah diperlihatkan tamsil-tamsil, diantaranya adalah suara trompahnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini masih hidup, tapi trompahnya sudah di surga. Kaget Rasulullah ketika ditanya, ya Jibril, suara apa ini? Itu suara trompah Bilal bin Rabah. Belum meninggal, tapi sudah di surga trompahnya. Dan trompah itu kalau bahasa kita sandal dari kayu, bagia lah ya, bagia. Lalu pas nyampe di dunia, Rasulullah tanya, ya Bilal, amalan apa yang kau laksanakan? Bingung Bilal ditanya gitu oleh Rasulullah. Rasulullah utusan Allah, bingung.
Nggak punya ya Rasulullah, jangan malu-maluin lah. Istilah ini, saya malu lah kalau ditanya gitu ya Rasulullah. Saya ini apa sih? Orang kaya juga enggak bisa sedekah, pimpinan juga enggak, satu kali tanda tangan bisa merubah. Saya ini orang biasa ya Rasulullah, enggak punya. Wahai Bilal, ceritakan, coba cari amalan kamu. Nyari Bilal ini sampai bingung. Nah, lalu ketemu, ya Rasulullah, saya senantiasa menjaga wudhu saya habis sholat, lalu dia habis wudhu lalu dia sholat. Itu ya Rasulullah, hanya itu. Oh, ini mungkin yang menyebabkan kamu sudah ditaruh terompahnya di surga. Nah, dari sini menunjukkan bahwa keutamaan menjaga kesucian kita ditambah dengan salat. Pertanyaannya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga kesucian? Pastinya Rasulullah itu orang yang paling baik, ya, orang yang paling mulia di antara para manusia, para syuhada, para siddiqin, bahkan para nabi dan para rasul dan ulul azmi, tingkatannya tertinggi, dan bahkan bersama malaikat masih mulia Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Siddiq menyampaikan apa adanya walaupun menceritakan agama-agama terdahulu, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Baik, cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Waktu sudah menunjukkan jam 6. Suruk jam berapa suruk? 42. Sudah lewat berarti ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian ini dengan istighfar dan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam al muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al mu'minin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afin al mujahidin fi Palestin wa fi buldanil muslimin 'amah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.